Lu pernah ngerasa heran gak sih? Sekarang apa-apa bisa dicicil. Beli tiket konser, sepatu baru, bahkan makanan di ojol pun semuanya bisa dicicil sekarang. Bukan karena kita jadi kaya raya, tapi karena satu fitur ajaib yang bernama Pay Later. Fitur yang katanya memudahkan, tapi makin kesini makin banyak cerita mirik. Ada yang tiba-tiba ditagih, ada yang gak bisa ngajuin KPR, bahkan ada juga yang stres karena tagihan numpuk. Jadi sebenarnya ini fitur bantu atau malah jadi jebakan? Gue inget zaman dulu kalau mau beli barang ya nabung dulu. Sekarang beda. Banyak orang tinggal klik satu tombol langsung bisa bawa pulang barangnya. Gampang banget. Tapi justru karena terlalu gampang, kita jadi nggak ngerasa bahwa yang kita lakuin itu sebenarnya ngutang. Pay later itu pada dasarnya bukan metode bayar nanti, tapi itu bentuk utang digital. Ada bunga, ada denda, dan ada konsekuensi kalau kita telat bayar. Data dari OJK bilang, pengguna Pay Later udah lebih dari 20 juta orang. Sebagian besar anak muda dan mayoritas pakainya buat keperluan konsumtif, bukan produktif. Di titik ini kita perlu tanya ke diri sendiri, kita pakai Pay Later karena butuh atau cuma karena pengen? Gue ngerti, Pay Later itu memang dibuat semudah mungkin. Lu verifikasi KTP, selfie dikit, terus langsung dapat limit. Tanpa jaminan, tanpa syarat ribet. Tapi justru disitulah bahayanya, karena semakin mudah lu ngutang, semakin besar kemungkinan lu ngeluarin uang tanpa mikir. Banyak yang pakai Pay Later A buat belanja, besoknya pakai Pay Later B buat jajan, terus Pay Later C buat langganan film. Dan semua itu kelihatan kecil, 200.000, 300.000, tapi numpuknya bisa jutaan. Dan ujungnya banyak yang gak sadar sampai akhirnya tagihan datang dan lu panik sendiri. Yang lebih gawat, ada yang gali lubang tutup lubang, bayar Pay Later pakai Pay Later lain. Disitulah masalahnya mulai serius. Belakangan ini ada satu kasus yang cukup ramai nih. Artis Nana Mirdad pernah ngalamin masalah setelah pakai Pay Later. Awalnya dia pakai buat transaksi kecil, gak besar-besar amat, cuma buat pesan makanan. Tapi karena ada keterlambatan bayar, dia mulai nerima banyak panggilan penagihan. Dan yang bikin dia kaget, ternyata info penggunaan Pay Later-nya tercatat di sistem Slick OJK, alias masuk ke riwayat kredit. Artinya, meskipun dia bayar belakangan, tapi catatan itu bisa mempengaruhi proses pengajuan kredit ke depannya, kayak ngajuin KPR, kartu kredit, atau pinjaman lain. Ini jadi pelajaran penting bahwa fitur Pay Later nggak bisa dianggap remeh, karena yang dicatat bukan cuma jumlah uangnya, tapi juga perilaku keuangannya. Gue coba rangkum beberapa resiko paling umum dari penggunaan Pay Later. Pertama, bunga dan biaya admin bisa terlihat kecil, tapi kalau dikumpulin setahun, jumlahnya bakal gede. Bisa 24-36% dari total pinjaman. Kedua, sistem pelaporan mereka langsung nyambung ke Slick OJK. Artinya, begitu lo telat, lo bisa dicatat punya riwayat kredit yang buruk. Ketiga, debt collector sekarang nggak harus datang ke rumah, tapi bisa spam telepon, WA, bahkan email. Bahkan bisa kontak orang-orang terdekat lo kalau situasinya udah parah. Keempat, makin sering lo pakai, limit lo bisa dinaikin. Dan banyak yang seneng padahal itu bukan hadiah, tapi umpan biar lo makin terjerat. Kelima, gak semua orang paham cara kerjanya. Ada yang nganggep ini cuma fitur pembayaran, padahal ini produk keuangan yang penuh tanggung jawab. Pay Later nggak selalu jelek, tapi harus dipakai dengan logika dan kontrol. Kalau lo pakai buat hal produktif, kayak beli alat kerja atau darurat medis, dan lo punya rencana jelas buat bayarnya, oke, itu bisa jadi solusi. Tapi, kalau lo pakai buat ikut tren, atau buat beli barang yang sebenarnya nggak perlu, itu udah masuk zona bahaya. Idealnya, jumlah total cicilan dari Pay Later nggak boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan lo. Dan pastikan lo cuma punya satu akun aktif, biar kontrolnya lebih mudah. Lo sadar nggak? Sekarang semuanya serba digital, dan itu bikin kita kadang ngerasa makin pintar, padahal bisa jadi makin rawan. Pay Later itu cuma salah satu contoh fitur yang seolah-olah bantu kita. Tapi kalau kita nggak ngerti cara kerjanya, justru bisa nyeret kita ke masalah baru. Gue percaya literasi keuangan itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal ngerti keputusan apa yang kita ambil. Kasus Nana Mirdad itu nunjukin satu hal penting. Bahkan orang yang kelihatannya aman secara ekonomi bisa kena dampaknya. Karena bukan soal jumlah uangnya,
tapi soal sistem yang lo nggak ngerti dari awal. Jadi pertanyaannya sekarang, lo udah bener-bener ngerti belum cara kerja pay letter? Atau lo cuma ikut-ikutan biar nggak ketinggalan doang? Kalau lo pernah pakai dan punya pengalaman, tulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, share ke temen lo biar temen lo paham juga terkait pay letter. Pakai teknologi boleh, tapi jangan sampai teknologi yang pakai lo. Sampai ketemu di video selanjutnya.